Tinggalkan Manchester United, Nemanja Matic resmi bergabung dengan AS Roma. Teka-teki kemana Nemanja Matic berlabuh di musim panas ini akhirnya terungkap. Sang gelandang veteran memutuskan untuk pindah ke AS Roma di musim panas ini. Sebelum musim 2021-2022 berakhir, Nemanja Matic mengumumkan bahwa dia akan pergi dari Manchester United. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya bersama Setan Merah. Meski sudah berumur, namun ada banyak klub yang dikaitkan dengan Nemanja Matic. Salah satunya adalah AS Roma. Pada hari kemarin, Selasa 14 Juni 2022, AS Roma resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka. Giallorossi resmi mengamankan jasa Nemanja Matic. Melalui situs resmi mereka, AS Roma mengkonfirmasi bahwa mereka sukses mengamankan jasa Nemanja Matic di bursa transfer kali ini. Nemanja Matic hanya diberi kontrak jangka pendek di AS Roma. Dia diberi kontrak 1 tahun yang berakhir di tahun 2023. Dalam keterangan resmi Roma, tidak disebutkan ada klausul perpanjangan kontrak di kontrak yang didapatkan sang gelandang. Nemanja Matic sendiri mengaku senang bisa menjadi bagian dari AS Roma. Dia juga happy bisa kembali bekerja sama dengan Jose Mourinho. Saya senang bisa bergabung dengan klub ini. Saya tidak sabar untuk mengawali musim baru dengan rekan-rekan baru saya. Roma adalah klub yang besar dengan fans dan juga pelatih yang luar biasa, Jose Mourinho. Dia yang membuat saya memutuskan untuk bergabung dengan klub ini, dan saya harap kami bisa meraih sesuatu yang spesial bersama, ungkap Nemanja Matic. Bagi Nemanja Matic, Mourinho merupakan sosok yang sangat spesial karena sang manajer adalah sosok yang memulangkannya ke Chelsea dari Benfica. Selain itu, Mourinho juga menjadi sosok yang mengajak Nemanja Matic bergabung dengan Manchester United. Manchester United kirim tawaran kedua untuk transfer Frenkie de Jong. Manchester United bertekad untuk menyelesaikan transfer Frenkie de Jong secepatnya. Setan Merah dilaporkan sudah mengirim tawaran kedua mereka kepada Barcelona. 1 bulan terakhir, United intens dikaitkan dengan Frenkie de Jong. Gelandang Barcelona tersebut menjadi incaran nomor 1 Erik ten Hag di bursa transfer kali ini. Manajemen United dilaporkan sudah mengirim tawaran perdana mereka ke Barcelona di pekan lalu. Namun nilai tawaran mereka terlalu rendah sehingga tawaran itu ditolak oleh Barcelona. The Mirror mengklaim bahwa Manchester United sudah merevisi proposal mereka. Mereka mengirimkan tawaran kedua kepada Barcelona baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United menaikkan nominal yang mereka tawarkan kepada Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong tersebut. Di tawaran perdana mereka, Manchester United menawarkan 60 juta euro plus add-ons senilai 10 juta euro. Namun tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Barcelona. Di tawaran kedua ini, mereka menaikkan tawaran mereka menjadi 70 juta euro. Angka ini bisa naik menjadi 80 juta euro dengan add-ons senilai 10 juta euro. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa tawaran terbaru Manchester United ini masih belum mencapai harapan Barcelona, karena El Blaugrana butuh uang yang lebih banyak di musim panas ini. Barcelona awalnya ingin jumlah tawaran United mencapai 100 juta euro, namun mereka bersedia nego menjadi sekitar 90 juta euro. Jadi United diminta untuk menaikkan tawaran mereka. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tidak mau saga transfer Frenkie de Jong ini berlarut-larut. Mereka menargetkan transfer ini selesai di akhir bulan Juni, karena mereka ingin Frenkie de Jong ikut rombongan tur pramusim mereka. Mason Greenwood bakal ikut tur pramusim Manchester United ke Thailand. Benarkah demikian? Kasus hukum yang dialami Mason Greenwood belum sepenuhnya selesai, tetapi sejumlah laporan menyebutkan dia akan dibebaskan sepenuhnya dan bisa ikut sesi tur pramusim Manchester United musim depan ini. Greenwood terjerat kasus hukum pada Januari 2022 lalu. Ketika itu beredar luas pengakuan dari Hardy Robson tentang ancaman dan juga tindakan kekerasan dari Mason Greenwood. Sebelumnya mereka adalah sepasang kekasih. Setelah video pengakuan Hardy Robson beredar luas, Greenwood kemudian ditangkap polisi. Pemain yang pernah membela timnas Inggris tersebut sempat mendekam di penjara selama 2 hari sebelum dibebaskan. Walau bebas, Mason Greenwood tidak lepas dari ancaman hukuman. Kasus Greenwood akan memasuki persidangan pada pertengahan Juni ini. Lantas apakah vonis yang akan diterima Greenwood? Setelah terjerat kasus hukum, pihak Manchester United memberi hukuman berat pada Mason Greenwood. Sang pemain ditangguhkan statusnya dari tim utama.
Greenwood bukan hanya tidak bermain, tetapi berlatih bersama tim. Greenwood kemudian juga kehilangan beberapa kerjasama komersial dengan sponsor. Situasi yang dihadapi pemain 20 tahun tersebut menjadi cukup pelik dari segala aspek akibat ulah buruknya. Awalnya masa bebas dengan jaminan Greenwood berakhir pada awal April 2022, tetapi kemudian diperpanjang hingga Juni 2022. Penyelidikan kasus Greenwood masih berlangsung dan vonis akhir diperkirakan bakal dibuat pada bulan ini. Menurut The Mirror, Greenwood tidak akan mendapatkan hukuman penjara. Bahkan pihak United dilaporkan siap membuka pintu baginya. Greenwood disebut akan ikut sesi pramusim United dan dibawa dalam tur ke Thailand dan juga Australia. Mason Greenwood memang cukup lama absen dan juga mendapatkan citra buruk. Tetapi bukan berarti United menutup diri. Manajer Erik ten Hag bahkan disebut siap menerima kembalinya Mason Greenwood ke dalam tim. Erik ten Hag meminta pemain Manchester United untuk menahan egois di ruang ganti. Manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan sedang membuat aturan bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ada sejumlah aturan baru yang disebar ke para pemain melalui surat elektronik. Mereka melaporkan secara garis besar manajer asal Belanda tersebut menekankan kepada pemain setan merah tidak akan mentoleransi egoisme di dalam ruang ganti pemain. Dia mengatakan tidak ada satupun pemainnya yang lebih penting dari yang lain. Sepak bola adalah permainan tim, tidak ada pemain yang lebih penting dari yang lainnya. Demikian laporan dari Marca menurut sumber tersebut. Gaya kepemimpinan Erik ten Hag dinilai akan sedikit seperti Sir Alex Ferguson. Selama menangani Manchester United, Ferguson amat mengetahui kondisi para pemainnya. Hal itu dinilai lumrah bagi seorang manajer. Tidak berhenti sampai di situ, Erik ten Hag juga menekankan kepada para pemain harus mengikuti aturan yang dibuat baik saat berada di lapangan maupun di luar lapangan. Pemain juga harus menjaga diri mereka dan juga menjalani kehidupan pribadi yang seimbang. Sebelumnya Erik ten Hag menyatakan sosok Pep Guardiola merupakan salah satu pelatih yang ikut mempengaruhinya. Keduanya pernah bekerja sama saat Guardiola menangani klub Jerman Bayern Munchen. Saya banyak belajar dari Guardiola, filosofinya sensasional, dan itulah yang saya coba terapkan di Ajax, ujar Erik ten Hag kepada Sport Bill. Lebih lanjut, Erik ten Hag dikabarkan juga sudah meminta kepada manajemen United untuk mendatangkan koki baru agar bisa memperhatikan asupan nutrisi bagi para pemainnya. Permintaan tersebut disebut-sebut ada dalam kontrak Erik ten Hag dengan Manchester United. Pemain senior Manchester United Cristiano Ronaldo sebelumnya meminta kepada rekan-rekannya agar memberi waktu kepada Erik ten Hag untuk mengejar target dari manajemen. Dia tidak hanya mendapatkan tugas mengembalikan kejayaan setan merah, tetapi juga untuk mengubah dinamika di dalam internal tim Manchester United.